Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Materi yang akan kita pelajari kali ini ada pada buku LKS halaman 76 sampai 77 dan pembelajaran 4 pada LKS halaman 80 sampai 82. Nah, di sini Bu Tini punya gambar hewan. Kira-kira gambar hewan apa ya ini? Ini adalah gambar hewan ikan badut. Siapa yang pernah melihat ikan badut? Nah, kali ini kita akan membahas apa saja ciri-ciri ikan badut, bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan ikan badut. Yang pertama yaitu ciri-ciri ikan badut. Ciri-ciri yang pertama, hidup di air, umumnya di laut. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas menggunakan insang. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makanannya tumbuhan dan daging, misalnya zooplankton dan alga-alga. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya yaitu daur hidup ikan badut. Nah, ini adalah gambar daur hidup ikan badut. Kita bahas yang pertama dari telur dulu. Jadi tadi kan ikan badut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur ini akan menetas. Setelah telur menetas, maka telur akan tumbuh dan berkembang menjadi larva. Lalu larva akan tumbuh dan berkembang menjadi anak ikan badut. Lalu anak ikan badut tumbuh dan berkembang menjadi ikan badut muda. Lalu ikan badut muda tumbuh dan berkembang menjadi ikan badut dewasa. Nah, gambar hewan yang selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar hewan capung. Nah, kita akan membahas ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan pada hewan capung. Yang pertama yaitu ciri-ciri capung. Ciri-ciri yang pertama yaitu capung termasuk hewan kelompok serangga. Kedua, hidup di darat. Biasanya dapat kita jumpai di sawah atau di tepi kolam. Lalu yang ketiga, bernafas menggunakan trakea. Yang keempat, bergerak dengan cara terbang. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, ini adalah sayap capung. Nah, sayap ini digunakan untuk terbang. Lalu yang kelima, capung berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan capung, atau bisa disebut daur hidup capung. Nah, yang pertama yaitu telur. Telur capung akan menetas, lalu tumbuh dan berkembang menjadi capung muda atau biasa disebut nimfa. Lalu capung muda tumbuh dan berkembang menjadi capung dewasa. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, capung muda ini dan juga capung dewasa terjadi perubahan, tetapi perubahannya itu tidak terlalu beda jauh. Nah, hal ini terjadi karena capung mengalami
metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan yang mengalami 3 tahapan, yaitu telur, hewan muda atau nimfa, dan hewan dewasa atau disebut imago. Nah, contoh hewan lain yang termasuk metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama adalah kecoa. Yang kedua yaitu belalang. Selanjutnya kita akan membahas perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah yang pertama yaitu saling menghormati antar keluarga. Misalnya, mendengarkan ketika orang tua sedang berbicara. Misalnya kalau kita lihat di gambar yaitu seorang anak yang sedang mendengarkan ayahnya berbicara. Nah, itu merupakan contoh menghormati anggota keluarga. Lalu contoh yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Siapa yang di rumah sering membantu orang tua? Nah, ketika anak-anak membantu orang tua, itu sudah merupakan contoh persatuan di rumah. Nah, misalnya membantu ibu memasak di dapur. Perilaku yang ketiga yaitu saling menyayangi antar anggota keluarga. Misalnya, membantu ibu menjaga adik, atau misalnya bermain dengan kakak atau anggota yang lain. Itu merupakan contoh menyayangi antar anggota keluarga. Selanjutnya yaitu kombinasi gerak berlari dan melompat pada permainan sederhana. Nah, misalnya permainan apa? Misalnya permainan melompati roda, seperti yang ada pada gambar. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat? Kita akan bahas dari langkah yang pertama. Langkah pertama yaitu berdiri tegak, seperti pada gambar yang pertama ini. Lalu pandangan mengarah ke depan. Lalu berlari lurus ke depan. Langkah yang kedua, melompat dengan menolakkan satu kaki ke depan dan badan didorong ke atas. Lalu langkah yang ketiga, melayang dengan melangkahkan satu kaki ke depan melewati bola. Lalu langkah yang keempat, diikuti ayunan bersilang dengan kaki dan badan dicondongkan ke depan. Lalu langkah yang kelima, saat mendarat, gunakan kedua kaki dengan posisi ditekuk dan kedua tangan lurus ke depan. Nah, itu adalah langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berlari dan melompat. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang daur hidup pada beberapa binatang, lalu kombinasi gerak berlari dan juga melompat, maka ibu akan memberikan tugas. Tugas yang pertama yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 79, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Lalu yang kedua, kerjakan LKS halaman 83, penilaian harian A, B, dan C.
jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.